Ini kisah cinta yang berubah mematikan dengan detail lebih buruk karena tindakan pembunuh setelahnya. Dia tidak hanya membunuh gadis yang dia cintai dan anjingnya, tapi juga melakukan panggilan FaceTime yang mengerikan. Dan kamu tidak akan percaya siapa yang ada di ujung telepon menyaksikan apa yang baru saja dia lakukan. Kami dari On The Case, persembahan Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sangat jarang mengambil nyawa, seseorang bisa dibenarkan apapun alasannya. Dalam kasus di Arizona, seorang pria menembak dan membunuh pacar serta anjingnya, lalu melakukan hal yang sangat mengerikan setelahnya. Ini adalah Hannah Rogers. Dia berusia 30 tahun. Keluarganya menyebut dia wanita cantik, cerdas, lucu, dan selalu mencerahkan ruangan dengan senyumnya. Kepribadiannya tampak di foto ini yang diambil saat pernikahan adiknya tahun 2023 bersama pasangan kencannya. Namanya Taton Dorfman, orang-orang memanggilnya Tate. Dia memakai foto ini sebagai profil sejak 29 November 2023. Komentar teratas pada foto itu berasal dari pacarnya yang berkata, "Aku suka foto ini, cintaku yang cantik." Hannah Rogers membalas, "Terima kasih sudah mencintaiku, sayang." Ia menjawab, "Tidak perlu berterima kasih, kamu memang pantas dicintai." Sekarang, sebelum saya membahas apa yang terjadi pada bulan Juli tahun depan, mari kita bicara sedikit tentang pacar yang penuh kasih ini. Foto profilnya hingga kini masih bersama Hannah Rogers. Tate adalah seorang ayah yang sering berfoto dengan anak-anaknya dan selalu tersenyum. Saat kamu melihat ini, apa yang terjadi di rumah tempat dia tinggal bersama Rogers di luar Tucson, Arizona, jadi makin membingungkan. Tanggal 28 Juli 2024. Sekitar pukul 10.30 malam, polisi dipanggil ke rumah pasangan di West Mosquito Drive. Anda bisa melihat ini adalah komunitas yang dikelilingi tembok dengan rumah-rumah kota. Sekarang, alasan mereka tahu ada sesuatu yang salah di rumah ini mengerikan dan mengejutkan. Bersama dengan apa yang mereka temukan di dalam. Hannah Rogers dengan luka tembak di kepalanya, pacar yang ceria dan penyayang itu telah kehilangan nyawanya. Dan bukan hanya dia yang tewas, anjingnya juga dibunuh. Orang yang menembak itu adalah pria yang kurang dari setahun sebelumnya berkata kepada Rogers bahwa dia pantas dicintai. Yang mana dia membalas dengan berkata, "Aku benar-benar beruntung." Apa yang terjadi setelah tembakan dilepaskan sama sekali bukan penyesalan. Dorfman melakukan panggilan melalui FaceTime dan panggilan itu ditujukan kepada mantan pacarnya. Kagan Televisi melaporkan saat panggilan FaceTime, Dorfman berbaring di samping Rogers. Gadis yang baru dibunuhnya, darah mengelilingi kepalanya. Dia membanggakan diri pada mantan pacar atas perbuatannya pada pacar barunya. Bahkan berkata, "Aku membunuhnya, aku yang melakukannya." Mantan pacarnya lalu mengambil tangkapan layar panggilan itu. Dia menghubungi polisi yang datang ke rumah itu dan memanggil tim Special Weapons and Tactics untuk menangkap Dorfman. Dia mengurung diri di rumah beberapa jam, lalu menyerahkan diri ke sistem peradilan pidana. Dia memiliki darah di wajahnya, darah di tangannya, dan mereka juga menemukan sebuah pistol. Dia juga diduga mengatakan kepada polisi bahwa dialah pelakunya. Sekarang belum jelas mengapa Dorfman melakukan apa yang dia lakukan. Polisi mengatakan mereka menemukan banyak perlengkapan narkoba di rumah itu dan banyak alkohol. Sekarang berikut adalah gambar Dorfman saat sidang pengadilan. Menurut KOLD Televisi, pria 30 tahun itu diadili atas tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan kekejaman terhadap hewan karena membunuh anjing. 4 September, Dorfman dinyatakan bersalah dan minggu ini dijatuhi hukuman. Pengadilan di Kabupaten Pima, Arizona, memutuskan bahwa dia akan menjalani hukuman penjara selama 16 tahun. Jika itu terasa ringan untuk kejahatan ini, berikut alasannya. Menurut KOLD Televisi Jaksa, penuntut memberitahu hakim di pengadilan bahwa mereka menyesal tidak memasukkan faktor yang memberatkan dalam kasus ini. Dan hakim mengatakan, karena hal-hal tersebut tidak dimasukkan, hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan kepada Dorfman adalah 16 tahun. Dorfman juga mendapat keringanan hukuman atas tuduhan kekejaman terhadap hewan. Pembela Dorfman meminta hukuman 10 tahun penjara agar ia tetap bisa menafkahi anak-anaknya. Di pengadilan, setelah dinyatakan bersalah membunuh pacarnya dan menelepon mantan pacar lewat FaceTime untuk menyombongkan diri, stasiun televisi lokal melaporkan bahwa Dorfman berkata di pengadilan,
Saya bukan pembunuh. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka akan bereaksi kecuali mereka berada dalam situasi seperti ini. Jika hal ini terjadi pada salah satu anggota keluarga Anda. Namun, keluarga Rogers tidak mengambil pendekatan yang mungkin banyak dari kita pikir akan kita ambil jika kita berada di posisi mereka. Ipar perempuan Rogers menyatakan telah memaafkan Dorfman atas perbuatannya. Dia menyatakan Dorfman bersalah dan saudara perempuannya tak ingin keluarganya hidup dibebani ketidakmampuan memaafkan pembunuhnya. Kini penggalangan dana GoFundMe untuk Hannah telah mengumpulkan lebih dari $11.000. Pembunuhnya akan bebas dari penjara di usia pertengahan 40-an setelah menjalani seluruh hukuman. Bersama kami kini ada Joe Tamburino, pengacara pembela pidana. Senang Anda hadir di Law and Crime. Saya akui, kami hanya mendapat sedikit informasi dari ruang sidang tentang jalannya persidangan ini. Mereka tidak mengizinkan kamera di ruang sidang untuk kasus ini. Tapi saya merasa ini menarik. Dalam laporan berita, disebutkan jaksa mengakui saat penjatuhan hukuman seharusnya menambah faktor yang memberatkan. Dan jaksa mengakui bahwa mereka membuat kesalahan. Menurut saya, itu adalah sesuatu yang jarang Anda lihat. Tapi apa saja faktor-faktor yang memberatkan dalam kasus ini yang sebenarnya bisa mereka masukkan? Hampir sewadir bagian sedemikian yang disebut faktor-faktor yang memberatkan. Terima kasih sudah mengundang saya, Chris. Ini hampir sama kalau dia di mana-mana. Di Arizona misalnya, seperti di penggunaan senjata mematikan, menyebabkan luka berat atau kematian yang memang terjadi di sini. Ya, tapi lebih spesifik lagi. Ini tentang apakah Anda melakukan kejahatan itu dengan cara yang keji, dengan cara yang kejam. Dan saya membayangkan itu berlaku dalam kasus Tuan Dorfman. Karena dia tidak hanya menembak Nona Rogers di kepala, tapi kemudian dia tanpa alasan menembak anjing itu. Dan setelah itu dia membanggakan perbuatannya kepada mantan pacarnya yang akhirnya tentu saja menelepon polisi. Saya pikir faktor yang memberatkan akan berlaku. Menurut saya, bagus jaksa mengakui mereka memang salah dan seharusnya melakukan itu. Ketika seseorang yang Anda kenal, bagi kita yang di luar, saat Anda menyebutkan menambah faktor pemberat atau faktor, bagaimana sebenarnya prosesnya dalam suatu kasus? Untuk memastikan bahwa itu tercatat, bahwa Anda meyakini faktor-faktor yang berbeda ini, seperti seberapa banyak. Saya rasa yang ingin saya tanyakan adalah seberapa banyak pekerjaan yang sebenarnya diperlukan untuk melakukan itu dalam sebuah kasus pembunuhan. Tidak banyak, karena sejak tahun 2004, berdasarkan kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat Blakely versus Washington, apa yang dikatakan Mahkamah Agung adalah begini, jika Anda, jaksa negara bagian, ingin menambahkan waktu tambahan pada hukuman terdakwa, waktu yang seharusnya tidak mereka dapatkan berdasarkan undang-undang negara bagian Anda harus membuktikan faktor-faktor tersebut di luar keraguan yang wajar. Jadi Anda harus membuktikan orang tersebut bersalah di luar keraguan wajar, juga faktor-faktor memberatkan seperti kekejaman khusus atau tindakan keji apapun bentuknya. Namun, itu sebenarnya tidak terlalu banyak pekerjaan tambahan, karena Anda sudah akan menjalani sidang juri untuk menuntut orang ini. Jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah membuktikan beberapa, bahkan mungkin hanya satu unsur tambahan dari kejahatan tersebut kepada juri. Sekarang juri di sini tidak kesulitan menemukan Tuan Dorfman bersalah. Saya membayangkan jika mereka juga harus memutuskan apakah di luar keraguan yang wajar dia menggunakan semacam kekejaman atau tindakan keji, kemungkinan besar mereka juga akan menemukan hal itu. Satu hal yang benar-benar menonjol bagi saya sebelum kita membahas bagian lainnya, maksud saya, dia mengakui bahwa dia melakukannya. Dia menelepon mantan pacarnya. Dia, dan itu bagus untuknya, melakukan FaceTime dan mengambil tangkapan layar dari semua yang terjadi, lalu dia menelepon polisi. Ada sebuah kalimat dalam rilis tersebut, bahwa ditemukan narkoba di rumah itu, alat-alat untuk menggunakan narkoba, dan sejumlah besar alkohol. Jika dia sedang terpengaruh, apakah itu bisa menjadi faktor yang membuat kasus ini menjadi kasus tingkat 2? Mungkin karena dia sedang dalam kondisi buruk. Kamu tahu, sekadar mengira-ngira saja di sini, tapi misalnya saja dia sedang menggunakan semacam narkoba, dan narkoba itu membuatnya berhalusinasi. Dan dia melakukan ini. Dia menelepon mantan pacarnya. Bisakah itu jadi pembelaan dalam kasus ini? Tidak dengan sendirinya. Itu bisa menjadi pembelaan parsial untuk apa yang disebut dengan niat khusus. Misalnya, ada yang disebut pembelaan afirmatif yang paling besar, yang paling populer adalah pembelaan diri. Jadi walau sebenarnya terdakwa bisa menggeratin saya habis memberitahu pemerintah bahwa saya mengajukan pembelaan diri.
Artinya saya setuju bahwa korban terluka ya, tapi saya melakukannya untuk membela diri. Dan kemudian Anda harus melakukan apa yang disebut, Anda harus menunjukkan setidaknya beberapa jenis bukti untuk membuktikan hal itu. Hal yang sama berlaku untuk alkohol atau narkoba. Tapi di sebagian besar negara bagian itu digunakan untuk kejahatan berniat khusus. Jadi Anda bisa mencoba mengatakan bahwa mabuk secara sukarela memengaruhi kemampuan saya untuk secara khusus berniat menyebabkan kematian. Oke, tapi itu harus yang disebut sebagai plead out. Artinya Anda harus memberitahu pengadilan dan jaksa tentang hal itu. Ya, saya pun tidak percaya itu dilakukan dalam kasus ini, karena jika itu dilakukan, kita pasti sudah mengetahuinya melalui semacam juri, putusan, instruksi, dan sebagainya. Ini terdengar sepele, tapi bukan berarti anjing itu tidak penting. Saya hanya ingin memperjelas. Namun, dia hanya dikenai pelanggaran ringan atas tuduhan kekejaman terhadap hewan, terkait penembakan dan pembunuhan hewan. Apakah itu biasanya pantas dibandingkan tuduhan yang lebih berat? Ya, itu tuh biasanya memang seperti itu. Satu-satunya jenis tuduhan kekejaman terhadap hewan yang pernah saya lihat yang bisa sampai ke tingkat kejahatan berat adalah jika kamu dengan sengaja membunuh hewan yang memiliki karakter atau jenis tertentu. Contohnya, kamu membunuh anjing polisi. Ya, di beberapa negara bagian itu bisa jadi kejahatan berat. Membunuh anjing penolong, kamu tahu, misalnya korbannya buta dan dia menggunakan anjing penuntun seperti itu. Yang bisanya membunuh anjing, kucing, atau hewan lain hanya dianggap pelanggaran ringan. Dan dia akan mendapatkan 16 tahun. Dan itu adalah hukuman maksimum, kata hakim, tanpa faktor pemberat yang ditambahkan. Maksud saya, dia menembak seseorang di kepala hingga tewas, lalu menembak anjing mereka. Aku tahu bahwa faktor pemberat tidak dimasukkan. Tapi dia akan bebas di usia pertengahan 40-an, yang sepertinya sangat menguntungkan baginya mengingat apa yang telah dia lakukan. Ini menjadi hukuman maksimal karena tanpa faktor pemberat pembunuhan tingkat 2 yang berbeda di tiap negara bagian. Bagaimana perbandingannya dengan negara bagian lain dan berapa lama hukuman yang bisa dia terima atas perbuatannya? Itu agak di sisi rendah. Sebagian besar negara bagian akan memberikan hukuman lebih tinggi untuk pembunuhan tingkat 2. Artinya pembunuhan sengaja tanpa perencanaan dan pelakunya diasumsikan tanpa catatan kriminal atau kejahatan berat sebelumnya. Hukuman untuk kasus seperti itu biasanya antara 20-25 tahun. Namun kita itu harus tahu tingkatan pembunuhan tingkat 2 di Arizona. Di banyak negara bagian, kamu bisa mendapat pembunuhan tingkat 2 dengan hukuman lebih ringan. Ini disebut pembunuhan akibat tindak pidana, yaitu pembunuhan yang terjadi saat melakukan kejahatan lain yang terpisah. Itu biasanya lebih rendah dibanding misalnya pembunuhan tingkat 2 yang disengaja. Jadi kamu benar-benar harus memahami secara mendalam tentang apa sebenarnya pembunuhan tingkat 2 yang satu ini. Lalu tim pembelanya mencoba. Usulan mereka adalah memberinya hukuman 10 tahun penjara. Dia seorang ayah. Dari yang kami lihat, dia punya beberapa anak. Jika dia dihukum 10 tahun, dia bisa bebas pada usia 40 dan menafkahi anak-anaknya. Seberapa sering argumen seperti itu dipertimbangkan dalam kasus kejahatan kekerasan seperti ini? Hampir tidak pernah. Argumen itu biasanya cukup berpengaruh. Dan kamu tahu, dalam banyak kasus memang seharusnya begitu untuk kasus narkoba, kejahatan properti, kejahatan finansial, tentu. Tapi ketika seseorang terluka parah atau meninggal atau diperkosa, argumen itu benar-benar nggak masuk akal. Intinya Anda mengatakan kepada hakim, dia pria berkeluarga dan punya anak, jadi sebaiknya dibebaskan dalam 10 tahun atas pembunuhan ini. Ini itu sangat masuk akal, karena pria berkeluarga yang ingin menafkahi anak-anaknya tidak akan menembak seseorang di kepala. Dan kemudian dia di pengadilan dilaporkan berkata, saya bukan pembunuh, saya bukan pelaku pembunuhan, maksud saya dia memang begitu, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Saya tahu ini hukuman maksimal yang bisa dia terima berdasarkan apa yang terbukti dilakukan dan semua kondisi kasus ini. Namun, saat pernyataan dampak disampaikan di pengadilan, ada tersangka yang tidak mengakui kesalahan dan tidak meminta maaf. Dia hanya berkata, saya bukan pembunuh. Dampak seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh hal itu pada hari itu di ruang sidang itu terhadap keputusan hakim? Dampak negatif bagi terdakwa, pikirkan seperti ini. Kamu terancam hukuman 16 tahun, namun pengacaramu berusaha mendapat hukuman 10 tahun. Jadi itu berarti hakim harus memberimu hukuman 6 tahun lebih ringan agar setuju dengan pengacara pembelamu.
Jadi ayat ini apa yang biasanya kamu lakukan dalam situasi seperti itu? Biasanya kamu akan berkata, saya sangat menyesal. Saya melakukan endak berselana tapi tidak tahu alasannya. Kami menjalani virus setengah dan saya sadar bahwa ya saya melakukan dari semua ini dan saya sangat menyesal. Saya tidak tahu bagaimana cara menebusnya dan sebagainya. Kamu memberikan hakim setidaknya sesuatu supaya mungkin ada kesempatan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Namun jika juri telah memutuskan kamu bersalah, artinya juri menemukan bahwa kamu memang dengan sengaja membunuh orang ini. Untuk berjalan di depan hakim lalu berkata saya bukan pembunuh, yang pada dasarnya berarti saya tidak melakukannya, setelah juri baru saja memutuskan bahwa kamu memang melakukannya. Tidak, itu tidak akan berpengaruh apa-apa pada hakim, malah akan merugikanmu. Saya pernah menghadiri sidang putusan di pengadilan selama karier saya, dan kamu juga, termasuk sidang penetapan jaminan. Dan saya selalu merasa itu menarik ketika kamu mendengar pernyataan dampak seperti itu yang bisa sangat emosional. Dan dalam beberapa kasus, maksud saya, sidang-sidang seperti ini bisa berlangsung selama berjam-jam. Dan kemudian, sampai pada momen di mana seorang hakim, rasanya hanya 30 detik, sedang melihat-lihat berkas mereka. Setelah berjam-jam kesaksian, hakim hanya berkata, saya memutuskan Anda tahu, seperti sidang penetapan jaminan, apakah Anda diberikan jaminan atau tidak. Atau, dalam kasus seperti ini, saya akan memberikan Anda 16 tahun penjara. Bagaimana hakim bisa sampai pada kesimpulan itu? Maksud saya, apakah mereka sudah masuk ruang sidang dengan keputusan yang sudah ditentukan? Saya selalu kagum seberapa cepat mereka mengambil keputusan saat itu. Setelah beberapa kasus, kesaksian emosional dan panjang soal pernyataan dampak. Menurut saya, dan saya sudah melakukan ini selama 36 tahun, dan saya bahkan tidak bisa memberitahu Anda berapa banyak, entahlah, puluhan ribu kali saya berada di pengadilan, bahwa para hakim pada umumnya sudah tahu bagaimana mereka akan menjatuhkan hukuman kepada seseorang sebelum mereka masuk ke ruang sidang itu. Ya, dan mereka akan persis menuliskan apa yang dikatakan di ruang sidang. Lihat saja berapa lama sidang vonis PDD, itu hanya beberapa minggu lalu. Tetapi pada umumnya, hakim sudah punya gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana mereka akan menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Itulah sebabnya dari sudut pandang pembela, kamu ingin memberikan semua informasi, argumen, memorandum hukum, surat dukungan, evaluasi psikologis, semua informasi ini kepada hakim beberapa minggu sebelumnya, jauh sebelum sidang vonis. Kenapa? Karena ketika hakim itu beberapa minggu atau mungkin sebulan sebelum sidang vonis sedang memikirkan bagaimana mereka akan menjatuhkan hukuman kepada klienmu, kamu ingin memastikan bahwa semua materi yang kamu berikan sudah ada di hadapan mereka. Nah, disitulah mereka akan memiliki bagian yang paling berdampak dari seluruh proses tersebut. Daripada hanya menunggu hari vonis dan mengajukan argumen di pengadilan. Dampaknya akan lebih besar jika Anda memberitahu hakim sejak awal. Dalam kasus keluarga Hannah Rogers, saya tak bisa membayangkan yang mereka alami. Saya tak bisa membayangkan jika berada di situasi mereka atau perasaan saya. Maksud saya, mudah saja duduk santai dan bilang, saya tak akan memaafkan orang seperti Dorfman atas apa yang dia lakukan pada Rogers dan anjingnya di rumah itu. Tapi untuk menghargai mereka, di pengadilan, iparnya mengatakan bahwa dia memaafkan Dorfman. Menganggap itu sebagai beban yang hilang darinya. Dia masih mendapat hukuman maksimal. Tapi dalam kasus-kasus di mana Anda melihat keluarga korban memberikan pengampunan, dampak seperti apa yang pernah Anda lihat terhadap hukuman bagi seseorang yang dinyatakan bersalah atas kejahatan yang mengerikan? Dalam kasus pembunuhan, dalam kasus hukuman mati, tidak terlalu banyak berdampak pada putusan hukuman. Dalam marsum, lain tiba-tiba perampokan, penyerangan, perampasan, hal-hal seperti itu. Nah, tentu maksud saya, jika korban datang dan berkata, orang ini merampok saya di jalan, tapi saya sudah memaafkan karena memahami latar belakang pribadinya, mungkin juga keuangannya. Geen als itu bien wel die benar in taat yang dua hasil dua. So dat pun seksi sudah di Anda tahu best bile papusalitas. Saya pikir sesuatu di bidang-bidang tersebut akan memberikan dampak. Tapi ketika Anda masuk ke kasus kematian, bahkan jika keluarga korban, bahkan jika mereka menemukan kasih dalam memaafkan, Anda tahu, terdakwa, saya pikir hakim senang untuk keluarga korban karena mereka telah menemukan kedamaian. Jadi Anda selalu ingin korban dan keluarga korban menemukan kedamaian di suatu titik dalam proses ini. Namun, apakah kematian benar-benar akan memengaruhi hakim? Tidak juga. Lalu Anda tahu, membaca cerita ini untuk pertama kalinya. Sebagai pengacara pembela pidana berpengalaman, saya yakin tidak banyak hal yang bisa mengejutkan Anda lagi.
Tapi gagasan bahwa dia akan melakukan FaceTime seperti ini, menelepon mantan pacarnya, membual tentang hal itu. Bagaimana reaksi Anda saat pertama kali membaca cerita ini dan melihat tindakan Dorfman di rumah malam itu? Sayangnya saya tidak terlalu terkejut. Dan inilah alasannya. Sepertinya di masyarakat setidaknya dalam 5 sampai 10 tahun terakhir, orang-orang tidak bisa menahan diri di media sosial, lewat pesan teks, di Instagram, apapun itu. Maksud saya sudah menemui begitu banyak kasus di mana jaksa dengan mudah menelusuri media sosial dan menemukan foto klien Anda memegang senjata, berpose seperti anggota geng, memegang senjata di samping tumpukan uang tunai, atau memegang beberapa senjata di samping barang-barang yang terlihat seperti narkoba, dan itu ada di media sosial atau mengirim pesan ke seseorang atau ada di platform lain. Saya sih I think orang pelakuannya itu, tapi ya itu cukup umum terjadi. Sebagai pengacara pidana, pasti ada saat Anda meneliti klien sendiri, lalu melihat foto senjata dan narkoba itu. Itu pasti hari yang berat. Pikiran sekarang itu sangat menghancurkan karena Anda mungkin menangani kasus di mana klien Anda pernah divonis melakukan kejahatan berat, misalnya bertahun-tahun lalu, dan mereka tidak diizinkan memiliki pistol atau jenis senjata apapun. Dan sekarang mereka didakwa dengan kepemilikan senjata oleh seorang narapidana. Tapi Anda punya kasus yang bagus, mungkin argumen kuat, atau ada insiden penggeledahan, dan lain-lain. Tapi de monde temps jaksa menemukan di media sosial dengan penyelidikan singkat bahwa klien Anda terlihat berfoto dengan senjata yang sama, melakukan berbagai hal bersama teman-temannya, apapun itu, ya informasi itu sangat menghancurkan. Tapi Chris, saya tidak tahu pernah di masyarakat sekarang, hal seperti ini sering terjadi tapi sudah biasa. Ya, maksud saya dari sisi meliput kasus seperti ini. Anda sering melihat cerita seperti ini terjadi. Yang satu ini benar-benar sangat menyedihkan ketika Anda memikirkan tentang hidup seorang wanita yang terputus oleh seseorang yang sekarang akan berada di penjara. Seringkali kita berpikir 16 tahun itu tidak terlalu lama, tapi jika dipikir-pikir, itu waktu yang cukup lama jauh dari jalanan. Joe Tamburino, pengacara pembela pidana, senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih sudah membahas cerita ini bersama saya. Terima kasih sudah mengundang saya, Chris. Itu saja untuk On The Case oleh Law and Crime. Langganan di YouTube dan Spotify, saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.